warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halida Rohimatul Aini, kelas 2D dengan NIM E1E022108. Jadi di belakang saya sudah ada media pembelajaran yang saya buat sendiri di mata kuliah profesi kependidikan. Jadi ini adalah 6 materi yang sudah kami pelajari. Kemudian saya akan menjelaskan setiap materi yang ada di sini. Yaitu materi yang pertama yang kami pelajari yaitu mengenai kompetensi guru, di mana kompetensi guru ini adalah seperangkat pengetahuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, kemudian apa saja macam-macam kompetensi guru? Ada kompetensi pedagogik, kemudian ada kompetensi sosial, ada kompetensi profesional, dan juga ada kompetensi kepribadian. Baik, kemudian kita lanjut ke keterampilan dasar mengajar. Baik, keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru seperti keterampilan dasar bertanya. Nah, bagaimana keterampilan dasar bertanya ini penting untuk seorang guru? Tentu saja hal itu penting karena jika kita memulai pelajaran misalnya, tentu saja kita melakukan apersepsi misalnya seperti menanyakan kembali materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan materi sebelum masuk ke materi pembelajaran yang akan diajarkan hari ini. Seperti itu. Misalnya juga bisa dengan bertanya gimana kabar anak-anak murid kita pada hari itu. Apakah ada yang kurang sehat atau bagaimana? Jadinya kemampuan bertanya atau keterampilan bertanya ini seorang guru bisa digunakan untuk meraih perhatian anak murid. Seperti itu. Kemudian ada keterampilan menjelaskan, keterampilan memberikan variasi pembelajaran. Tentu saja variasi pembelajaran itu penting ya, supaya anak-anak tidak bosan ya belajar di kelas. Kemudian ada keterampilan memberikan penguatan dan juga ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jadi itu penting ya teman-teman, karena membuka pelajaran itu menentukan jadinya nanti anak murid ketika masuk kelas, mulai pembelajaran di kelas. Dari awal jika gurunya sudah memberikan semangat begitu misalnya untuk membuka pelajarannya, tentu saja anak-anak peserta didik akan semangat dalam pembelajaran hari itu. Nah, beda lagi kalau gurunya saja sudah lemas, lesu ketika masuk kelas, tentu saja anak muridnya juga kekurangan motivasi gitu untuk semangat belajar pada hari itu. Jadi tentu saja membuka dan menutup pembelajaran itu penting ketika melakukan proses belajar mengajar. Yang ketiga ada sertifikasi guru. Jadi sertifikasi guru itu adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru-guru yang ada di Indonesia khususnya. Ada dasar pelaksanaan sertifikasi guru. Terdapat pada UU nomor 3 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kualifikasi minimum dan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani. Kemudian lanjut ke materi berikutnya yaitu organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru. Nah, kita juga guru memiliki organisasi teman-teman. Salah satunya PGRI. Jadi teman-teman pasti sudah tahu PGRI kan? PGRI itu adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, seperti halnya organisasi yang lain, tentu saja kita memiliki tujuan. Seperti kita juga memperluas kerjasama kita dengan guru-guru di seluruh Indonesia. Tentu saja hal itu sangat bagus untuk guru dan pendidikan di Indonesia. Baik, lanjut ke materi berikutnya yaitu ada supervisi guru. Nah, supervisi guru itu apa sih? Intinya di supervisi ini adalah dilakukannya pembinaan. Nah, misalnya ini supervisi guru. Itu artinya pembinaan kepada guru, seperti ketika ia mengajar di kelas. Jadi nanti dilakukan pengawasan. Seperti saya dulu waktu SD ataupun SMA juga pernah ada supervisi. Jadi pengawas datang ke ruang kelas, mengawasi ke suasana kelas, kemudian juga menilai guru yang mengajar di depan kelas, bagaimana proses belajar mengajar yang terjadi di kelas itu. Kemudian nanti akan dilakukan tindak lanjut seperti itu ya, jika ditemukan ada kekurangan misalnya. Jadi bisa menentukan langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki proses belajar mengajar agar lebih maksimal dan lebih efektif lagi. Kemudian yang terakhir ada kualifikasi dan pembinaan guru, yaitu kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang guru, misalnya untuk menjadi guru SD, untuk menjadi guru PAUD, atau untuk menjadi guru SMA sederajat dan sebagainya. Seperti itu, misalnya untuk
guru SD misalnya, harus minimal mengenyam pendidikan sampai S1 misalnya. Jadi itu saja pemaparan singkat mengenai 6 materi yang sudah kami pelajari di mata kuliah profesi kependidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semangat hari ini.